Hi everyone and welcome back to Mrs. Culinary. Untuk video kali ini saya akan membagikan resep babi chashu. Resep ini dijamin anti gagal dan rasanya itu persis seperti yang ada di restoran. Karena awal bulan kemarin adalah Chinese New Year Xinjia, saya membuat babi chashu atau namanya babi panggang merah. Tapi kalian bisa melihat bahwa resep saya ini daging babinya tidak terlalu merah karena saya tidak menggunakan pewarna. Dan kalau kalian beli daging ini di luar, biasanya dagingnya itu terlihat sangat merah. Itu dikarenakan mereka menggunakan pewarna makanan, tapi nggak semua ya. Nah, selain itu harganya juga mahal banget loh. Jadi saran saya daripada beli, mendingan kita buat sendiri. Selain itu, kita juga bisa menjamin kebersihannya. Untuk membuatnya, bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus barbecue, ini optional ya, 1 sendok makan saus hoisin, 2 sendok makan angcu, 1 sendok makan tahu merah fermentasi, 2 cm jahe yang sudah diparut, 4 buah bawang putih parut, 1 sendok makan sambal untuk menambah citra rasa, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh bubuk goyong, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin pekat, dan 4 sendok makan madu. Oke, mungkin kalian kaget ya dengan bahan-bahannya. Sebenarnya bahan-bahan ini adalah sederhana yang bisa kalian dapatkan di pasar. Tapi tenang, akan saya jelaskan untuk sebagian bahan-bahan yang kira-kira jarang didengar. Atau kalian bisa mengunjungi website mrsculinary.com untuk melihat resep tertulisnya. Bahkan resep tertulisnya bisa diterjemahkan dalam bahasa lainnya loh, walaupun terjemahannya tidak begitu sempurna ya. Selain itu, website ini juga dilengkapi dengan video-video resep lainnya dan kalian bisa menemukan banyak resep tertulis. Ini adalah saus barbecue yang saya gunakan. Saus ini digunakan untuk masak-masakan daging yang dipanggang ataupun dibakar. Selain buat babi, ini juga bisa digunakan untuk ayam. Ini adalah saus hoisin yang saya gunakan. Rasanya itu pedas manis dan biasanya digunakan untuk tumis sayuran, bumbu perendam, dan juga untuk panggangan. Ini adalah merek angcu yang saya gunakan. Biasanya digunakan untuk memberi aroma di dalam tumisan sayuran, nasi goreng, mie goreng, ataupun masakan lainnya. Nah, ini adalah bean curd, tahu merah yang difermentasi yang menjadikan warna merah pada babi chashu. Merek ini bisa ditemukan di pasar ataupun supermarket dengan harga 18.000 per botol. Nah, ini adalah bumbu ngoyong yang saya buat sendiri dari campuran adas bintang, merica, kayu manis, jinten, cengkeh, ketumbar, pala, dan juga kapulaga. Semua bumbu tersebut saya ulek hingga halus. Ini adalah merek yang saya gunakan untuk kecap asin pekat. Warna gelap ini ditujukan untuk memberi efek mengkilat pada daging. Pemilihan daging juga sangat penting ya. Kita memilih daging yang agak berlemak dan bagian tersebut adalah bagian kapsim. Ini saya menggunakan setengah kilo daging babi dan dipotong ketebalannya kira-kira 7-8 cm. Untuk membuat saus marinasinya, di dalam mangkok kita campurkan semua bahan seperti angcu, minyak wijen, bawang putih parut, jahe parut, gula pasir, lada bubuk, bumbu ngoyong, cabai, kecap asin, saus tiram, saus hoisin, bumbu barbecue, kecap asin pekat, madu, dan yang terakhir kita tambahkan tahu merah fermentasi. Kita hancurkan tahunya terlebih dahulu, lalu kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur, kita ambil sausnya sekitar 5 sendok makan ke dalam mangkok, lalu kita simpan ke dalam kulkas. Sekarang kita mau merendam dagingnya. Saat memarinasi daging, saya menggunakan kantong plastik yang bisa ditutup sehingga tidak perlu mencuci wadah lagi. Tapi kalian juga bisa menggunakan mangkok lalu ditutup dengan rapat.
Kita tuang saus yang sudah kita buat tadi ke dalam plastik, lalu kita remas-remas daging agar semua daging terbumbui dengan sausnya. Kita marinasi daging di dalam kulkas 1 hingga 2 hari untuk memastikan bumbunya meresap dengan sempurna. Setelah disimpan di dalam kulkas selama 2 hari, sekarang kita mau memanggang dagingnya. Saya menggunakan baking pan yang saya bungkus dengan aluminium foil, lalu saya letakkan alas rak untuk memanggang dagingnya. Sebenarnya aluminium foil ini fungsinya hanya untuk supaya pannya tidak kotor dan juga gampang dibersihkan. Kita panggang dagingnya ke dalam oven selama 20 menit dengan 175 derajat Celcius. Saus marinasi tadi kita tuangkan ke dalam mangkok untuk kita oleskan ke atas daging nantinya. Di sini ada 2 saus marinasi. Yang kiri adalah saus yang kita akan olesi ke atas daging setelah dagingnya matang. Lalu saus yang di sebelah kanan kita akan gunakan untuk mengolesi daging yang belum matang. Setelah 20 menit, kita oleskan saus marinasinya ke atas daging, kemudian kita panggang lagi 20 menit dengan suhu yang sama. Kita ulangi prosesnya hingga 2 kali panggangan. Setelah dipanggang 60 menit, dagingnya sudah setengah matang. Sekarang kita mau mempersiapkan sausnya dengan menambahkan 2 sendok makan madu ke dalam saus marinasinya. Kita oleskan sausnya ke atas daging hingga rata. Sebelum kita memasukkan ke dalam oven, kita ganti aluminium foilnya yang sudah gosong dengan yang baru. Lalu kita tambahkan sedikit air ke atasnya agar tidak mudah gosong. Kemudian kita panggang lagi 10 menit dengan suhu yang sama. Setelah 10 menit, dagingnya sudah mulai terlihat menggiurkan dan siap untuk dihidangkan. Tapi jangan tergoda ya, karena ini belum terlalu matang. Nah, kita ulangi prosesnya dengan mengolesi sausnya ke atas daging hingga semuanya merata. Kemudian kita panggang lagi 10 menit dengan suhu yang sama. Setelah selesai, kita olesi lagi dengan saus marinasinya ke seluruh permukaan daging. Proses ini saya ulangi berkali-kali dengan kelipatan 10 menit di oven selama 50 menit. Jadi total pemanggangannya adalah 90 menit atau 1,5 jam hingga dagingnya benar-benar matang dan juga bumbunya meresap. Setelah selesai, kita potong-potong dagingnya dan siap dihidangkan dengan nasi Hainam, nasi goreng, bakmi kuah, ataupun dengan nasi hangat saja. Buatnya itu sangat gampang. Jangan lupa di like dan juga subscribe ke Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com untuk melihat resep-resep lainnya. Thank you so much for watching and see you next time. Bye!